Malam itu, hujan turun dengan deras, membasahi jalanan kota yang penuh dengan gemerlap lampu. Aku duduk di dalam sebuah kafe kecil di sudut kota, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Hatiku masih terasa sakit. Hubungan selama 3 tahun dengan Reza berakhir begitu saja, bukan karena perbedaan prinsip atau ketidakcocokan, tetapi karena kesombongannya. Reza adalah pria yang sempurna dalam pandangan banyak orang, tampan, kaya, dan berasal dari keluarga terpandang. Awalnya, aku merasa beruntung bisa menjadi kekasihnya. Dia membawaku ke restoran mahal, memberiku hadiah mewah, dan membanjiriku dengan perhatian. Tapi di balik semua itu, dia memiliki satu sifat yang selalu membuatku merasa kecil. Dia selalu meremehkan orang lain, termasuk aku. "Rina, kamu itu terlalu sederhana. Kamu pikir bisa masuk ke dalam lingkaran sosialku kalau kamu tetap seperti ini?" Aku masih ingat bagaimana dia sering mengatakannya dengan nada meremehkan. Aku bukan berasal dari keluarga kaya, hanya seorang wanita biasa dengan pekerjaan tetap di sebuah perusahaan kecil. Namun, aku tidak pernah merasa kekurangan. Aku bahagia dengan hidupku, sampai akhirnya aku sadar bahwa aku hanya dianggap sebagai seseorang yang bisa dibentuk sesuai keinginannya. Putus dari Reza seharusnya menjadi awal kebebasanku, tapi luka yang dia tinggalkan masih terasa dalam. Aku menghela napas panjang, menyesap kopi yang mulai mendingin. Mataku tertuju pada seseorang di luar kafe, seorang pria yang berdiri di bawah rintik hujan, mencoba menyalakan motornya yang sepertinya mogok. Aku melihatnya beberapa kali datang ke kafe ini, duduk di sudut dan membaca buku. Tapi aku tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Aku tidak tahu dorongan apa yang membuatku keluar dari kafe dan menghampirinya. "Permisi, motor Anda mogok?" tanyaku hati-hati. Pria itu mendongak dan tersenyum, meskipun wajahnya sedikit basah oleh hujan. "Sepertinya begitu, Mbak. Businya kena air, jadi agak susah nyala." Aku ragu sejenak, lalu berkata, "Mau saya bantu dorong ke tempat teduh?" Dia tertawa kecil. "Wah, saya yang seharusnya menawarkan bantuan ke Mbak, bukan sebaliknya." Aku tersenyum canggung. Itu pertama kalinya aku berbicara dengannya. Setelah beberapa usaha, akhirnya motornya berhasil menyala, dan pria itu menatapku dengan tatapan penuh rasa terima kasih. "Saya Ardi, terima kasih sudah bantuin saya." "Aku Rina," jawabku singkat. "Mau saya antar pulang? Saya lihat Mbak sendirian di kafe tadi." Aku hampir menolak, tapi hujan masih cukup deras, dan aku tidak membawa payung. Setelah ragu-ragu sebentar, akhirnya aku mengangguk. Sepanjang perjalanan, kami mengobrol ringan. Aku tahu dari caranya berbicara bahwa dia adalah orang yang ramah dan santai. Dia bercerita bahwa dia bekerja sebagai sopir pribadi untuk seorang pengusaha. Aku tidak terlalu bertanya lebih jauh karena rasanya aneh menanyakan pekerjaan seseorang yang baru saja ku kenal. Ketika aku sampai di depan rumah, aku mengucapkan terima kasih dan melambaikan tangan sebelum masuk ke dalam. Aku pikir pertemuan itu akan berakhir di situ. Tapi ternyata itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak pernah aku duga. Hari-hari setelah pertemuan pertamaku dengan Ardi terasa lebih ringan. Entah kenapa, setiap kali aku mengingat senyum dan tatapan hangatnya, ada sesuatu dalam hatiku yang terasa lebih damai. Berbeda dengan Reza yang selalu bersikap arogan dan merasa paling benar, Ardi tampak sederhana dan penuh perhatian. Aku mulai sering bertemu dengannya, bukan karena direncanakan, tetapi lebih karena kebetulan yang terasa menyenangkan. Setiap pagi, saat aku berjalan ke halte untuk pergi ke kantor, aku kadang melihatnya sedang membersihkan motornya di depan sebuah rumah kontrakan kecil. Saat aku mampir ke kafe, tempat pertama kali kami bertemu, dia sering ada di sana, duduk di sudut dengan secangkir kopi hitam dan buku di tangannya. Suatu hari,
Aku bertanya padanya, "Ardi, kamu suka membaca?" Dia mengangkat bahunya sambil tersenyum. "Lumayan, aku suka baca buku biografi atau tentang bisnis. Rasanya menarik melihat bagaimana seseorang bisa membangun sesuatu dari nol." Aku sedikit terkejut. Aku pikir, "Kamu lebih suka novel atau cerita fiksi?" Dia tertawa kecil. "Dulu suka, tapi sekarang aku lebih suka belajar dari kisah nyata. Kamu sendiri suka baca apa?" Aku tersenyum. "Aku suka novel. Aku suka cerita yang bisa membawa kita ke dunia lain, ke kisah yang mungkin tidak bisa kita alami sendiri." Sejak saat itu, obrolan kami semakin sering dan semakin dalam. Kami berbagi cerita tentang banyak hal, tentang mimpi, tentang masa lalu, bahkan tentang kesulitan hidup yang pernah kami hadapi. Aku mulai menyadari bahwa Ardi bukan sekadar sopir biasa. Cara dia berbicara, cara dia berpikir, semuanya terasa begitu dewasa dan penuh wawasan. Aku pernah bertanya padanya, "Kenapa kamu memilih jadi sopir?" Dia tersenyum, tapi kali ini ada sedikit kesedihan di matanya. Kadang kita memilih sesuatu bukan karena itu yang kita inginkan, tapi karena itu yang harus kita lakukan. Aku tidak menekan lebih jauh, meskipun dalam hatiku aku penasaran. Seiring waktu, aku dan Ardi menjadi semakin dekat. Dia sering mengantarku pulang ketika kebetulan bertemu di kafe. Dia juga sering membantuku ketika aku kesulitan membawa barang belanjaan dari minimarket dekat rumah. Kadang, dia datang membawa gorengan atau makanan kecil yang dia beli di pinggir jalan. "Aku beli lebih tadi. Kamu suka bakwan kan?" katanya suatu sore. Aku tertawa. "Sejak kapan kamu tahu aku suka bakwan?" Dia mengangkat alisnya dengan ekspresi geli. "Aku perhatiin aja. Setiap kali beli gorengan, kamu pasti pilih bakwan duluan." Aku terdiam. Tidak ada pria yang pernah memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Reza, mantanku, selalu membelikanku makanan mahal. Tapi dia tidak pernah tahu makanan sederhana yang benar-benar kusukai. Hati kecilku mulai berbisik sesuatu. Aku mulai jatuh cinta. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, aku dan Ardi pergi makan di sebuah warung tenda pinggir jalan. Kami makan dengan santai sambil bercanda. Aku merasa nyaman bersamanya, tanpa ada tekanan untuk berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diriku. Saat itulah, aku mendengar suara yang begitu familiar, suara yang pernah membuatku merasa tidak berharga. "Rina, seriusan ini kamu?" Aku menoleh, dan hatiku langsung mencelos. Itu Reza. Bersamanya ada beberapa teman-temannya yang seperti biasa berpakaian mewah dan tampak angkuh. "Ngapain kamu di sini?" tanyaku dengan suara pelan, berharap dia tidak membuat keributan. Tapi tentu saja, Reza tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghina. Dia menatap Ardi dari ujung kepala sampai kaki dengan tatapan meremehkan. "Jadi ini pacar barumu? Sopir motor butut?" Aku menggenggam tangan Ardi di bawah meja, berharap dia tidak terpancing emosi. Tapi yang membuatku terkejut adalah Ardi tetap tenang. Dia hanya tersenyum dan menatap Reza dengan penuh wibawa. "Saya mungkin hanya seorang sopir, Mas. Tapi saya tidak pernah merendahkan orang lain," jawabnya pelan. Reza tertawa sinis. "Rina, kamu ini serius? Dari pacaran sama aku, terus turun kelas ke..." Ini? Aku merasakan dadaku panas. Aku ingin membalasnya, tapi Ardi justru menenangkanku dengan tatapan penuh arti. "Ayo pulang," katanya lembut. Aku menurut. Aku dan Ardi pergi meninggalkan Reza dan teman-temannya yang masih tertawa mengejek. Tapi dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan pernah membiarkan seseorang seperti Reza menentukan siapa yang pantas untukku. Dan saat aku menatap wajah Ardi yang tetap tenang, aku semakin yakin aku mencintainya. Tanpa peduli statusnya, tanpa peduli masa lalunya, tanpa peduli apa kata orang lain. Malam itu,
Setelah meninggalkan Reza dan teman-temannya, aku dan Ardi hanya diam sepanjang perjalanan. Aku tahu dia tidak ingin memperpanjang masalah, tapi aku bisa merasakan genggamannya pada setang motor sedikit lebih kuat dari biasanya. Ketika kami sampai di depan rumahku, Ardi akhirnya angkat bicara. "Rina, kamu nggak perlu ambil hati omongan mereka," katanya pelan. Aku menatapnya, berusaha membaca ekspresi wajahnya. Aku tahu dia berusaha terlihat tenang, tapi jauh di dalam hatinya pasti ada luka yang ditinggalkan oleh kata-kata Reza. "Aku nggak peduli dengan Reza, Ardi, tapi aku peduli sama kamu," jawabku jujur. Dia tersenyum kecil. "Aku udah biasa diremehkan, Rin. Orang sering lihat dari tampilan luar tanpa mau tahu cerita sebenarnya." Aku menghela napas panjang. Aku ingin memeluknya, ingin meyakinkannya bahwa dia jauh lebih baik daripada Reza. Tapi aku juga tahu bahwa Ardi bukan tipe orang yang suka dikasihani. "Kamu capek? Mau masuk dulu?" tawarku. Dia menggeleng. "Enggak usah, kamu istirahat, ya. Besok aku jemput kamu ke kantor." Aku mengangguk pelan dan masuk ke dalam rumah, tapi hatiku masih belum tenang. Keesokan harinya, aku kira masalah itu sudah selesai. Aku kira aku tidak akan bertemu dengan Reza lagi. Tapi ternyata aku salah. Saat jam makan siang, aku sedang makan di kantin kantor bersama sahabatku, Lesti. Ketika tiba-tiba, suara yang tidak asing lagi terdengar dari belakangku. "Rina, wah, lama gak ketemu ya?" Aku berbalik dan melihat Reza berdiri di sana, tersenyum sinis dengan tangan dimasukkan ke dalam saku celananya. Di belakangnya ada beberapa teman kantorku yang langsung berbisik-bisik, mungkin terkejut melihat mantan pacarku yang kaya raya datang mencariku. Aku mendesah. "Apalagi Reza?" Dia menarik kursi dan duduk di depanku tanpa izin. Aku cuma penasaran. "Beneran nih, kamu pacaran sama siapa namanya? Sopir motor itu?" Lesti menegang di sebelahku, tapi aku tetap berusaha tenang. "Nama dia Ardi. Dan ya, aku pacaran sama dia." "Kenapa?" Reza tertawa kecil, lalu menatapku seperti sedang menilai barang yang rusak. "Aku nggak habis pikir, Rin. Kamu dulu pacaran sama aku, terbiasa hidup enak. Sekarang malah pilih orang seperti dia. Mau jadi apa kamu nanti? Istri seorang sopir? Hidup pas-pasan? Kamu serius?" Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Rasanya ingin membalasnya, ingin melempar sesuatu ke wajahnya. Tapi aku tahu itulah yang dia inginkan, agar aku terpancing emosinya. "Reza, dengerin baik-baik," kataku, menatap matanya lurus. "Kebahagiaan itu bukan cuma soal uang. Aku lebih bahagia sama Ardi daripada saat aku pacaran sama kamu." Wajah Reza menegang, tapi dia tetap memasang senyum mengejek. "Ya udahlah, terserah kamu. Nanti kalau udah capek hidup susah, jangan malu buat balik ke aku." Aku berdiri, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Lebih baik aku hidup sederhana dengan seseorang yang tulus daripada hidup mewah dengan pria yang suka merendahkan orang lain. Aku meninggalkannya di sana dengan dadaku masih dipenuhi amarah. Malamnya, aku bertemu dengan Ardi di kafe, tempat biasa kami nongkrong. Aku ingin menceritakan kejadian tadi siang, ingin mengeluarkan semua kekesalan yang masih tersisa. Tapi sebelum aku sempat membuka mulut, Ardi sudah lebih dulu berbicara. "Aku tahu Reza datang ke kantormu," katanya pelan. Aku menatapnya kaget. "Dari mana kamu tahu?" Dia tersenyum tipis. "Aku dengar dari temanmu, Lesti. Dia khawatir sama kamu, jadi dia menghubungi aku." Aku menghela napas, merasa sedikit lega bahwa Ardi tahu, sehingga aku tidak perlu menjelaskan dari awal. Aku benci banget sama Reza. Aku benci cara dia meremehkanmu. Ardi menatapku dengan lembut, lalu menggenggam tanganku di atas meja. "Rin, orang seperti Reza nggak akan pernah bisa melihat orang lain lebih dari apa yang mereka miliki. Tapi kita nggak perlu membuktikan apa-apa ke dia. Kita cukup membuktikan ke diri kita sendiri bahwa kita bahagia." Aku menggigit bibirku, menahan air mata yang hampir jatuh.
Bagaimana bisa seseorang seperti Ardi yang selalu dihina dan diremehkan tetap setenang ini? Bagaimana bisa dia tidak marah? Kamu nggak marah, Di? Tanyaku pelan. Dia menggeleng. Untuk apa? Marah ke orang yang nggak layak. Aku tahu siapa diriku, dan aku nggak butuh pengakuan dari orang seperti dia. Hatiku semakin yakin. Aku mencintai Ardi. Aku mencintai ketenangannya, kebaikannya, dan cara dia melihat dunia dengan lebih luas. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan siapapun merusak kebahagiaan kami. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mulai memperhatikan sesuatu yang aneh dari Ardi. Dia sering menghilang tiba-tiba dengan alasan ada urusan mendadak. Dia juga selalu menghindari pertanyaan tentang masa lalunya. Dan yang lebih aneh lagi, aku pernah melihatnya berbicara dengan seseorang di telepon dengan ekspresi yang serius, sesuatu yang sangat berbeda dari sosoknya yang biasanya tenang dan santai. Aku mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Ardi? Dan apakah mungkin ada sesuatu yang selama ini dia sembunyikan dariku? Sudah beberapa hari sejak pertengkaranku dengan Reza, dan meskipun aku mencoba melupakan semuanya, satu hal masih menggangguku. Perilaku Ardi yang semakin aneh. Aku mulai memperhatikan perubahan kecil yang sebelumnya tidak pernah kusadari. Ardi sering menerima telepon diam-diam, lalu menghindar untuk menjawabnya di hadapanku. Setiap kali aku bertanya, dia hanya tersenyum dan berkata, "Ah, nggak penting, Rin. Urusan kerja aja." Tapi, firasatku mengatakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar urusan kerja. Malam itu, aku duduk di kafe tempat biasa kami bertemu, menunggu Ardi yang bilang akan datang terlambat. Aku mengaduk-aduk kopiku dengan gelisah, memikirkan cara untuk bertanya tanpa membuatnya tersinggung. Namun sebelum aku sempat menyusun kata-kata, aku melihat sesuatu yang membuatku terkejut. Di seberang jalan, Ardi turun dari sebuah mobil mewah hitam. Aku mengerjap, memastikan apakah aku tidak salah lihat. Selama ini, aku selalu melihatnya naik motor bututnya ke mana-mana. Tapi mobil itu jelas bukan kendaraan biasa. Itu jenis mobil yang hanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Siapa yang mengantarnya? Dan kenapa dia keluar dari mobil itu seperti seseorang yang terbiasa dengan kemewahan? Jantungku berdetak lebih cepat saat dia masuk ke kafe dengan senyum khasnya. "Maaf, Rin, aku telat." Aku menatapnya lekat-lekat. "Kamu naik mobil barusan?" Ardi sedikit terkejut, tapi ekspresinya segera kembali tenang. "Oh, itu? Iya, temanku yang nganter." Aku menyipitkan mata, mencoba mencari kebohongan di wajahnya. "Teman kerja?" Dia mengangguk. "Iya, semacam itulah." Aku tahu dia berbohong. Tapi kenapa? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Aku tahu bahwa Ardi tinggal di sebuah kontrakan kecil, tidak jauh dari kafe, tempat kami sering bertemu. Jadi saat dia bilang ada urusan dan tidak bisa menemuiku malam itu, aku memutuskan untuk mendatangi tempatnya. Namun, ketika aku tiba di sana, kontrakan itu kosong. Tidak ada motor bututnya di depan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Aku bertanya pada pemilik kontrakan yang sedang duduk di teras. "Pak, Ardi yang tinggal di sini kemana ya?" Tanyaku hati-hati. Pria tua itu menatapku heran. "Ardi, oh dia jarang ke sini, Mbak. Kadang-kadang aja. Itu pun cuma buat numpang tidur sebentar." Aku mengernyit. "Maksudnya, dia tinggal di sini kan?" Pria itu tertawa kecil. "Nggak tahu juga sih, Mbak. Saya kira dia punya tempat lain. Kontrakan ini kayaknya cuma buat persinggahan aja." Jantungku berdegup lebih cepat. Tempat lain? Aku semakin curiga. Selama ini aku pikir Ardi hanya seorang sopir yang hidup sederhana. Tapi sekarang ada terlalu banyak pertanyaan tanpa jawaban. Aku kembali ke rumah dengan perasaan tidak tenang. Aku tidak ingin menuduhnya tanpa bukti. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan firasatku bahwa ada sesuatu
yang disembunyikannya dariku. Malam berikutnya, aku akhirnya memutuskan untuk menghadapi Ardi secara langsung. Kami bertemu di sebuah taman kota yang sepi, di bawah langit yang dipenuhi bintang. Aku mencoba menenangkan diri sebelum berbicara, tapi begitu aku menatapnya, semua pertanyaanku langsung keluar begitu saja. Ardi, aku mau tahu sesuatu. Dia menatapku dengan penuh perhatian. Apa, Rin? Aku mengambil napas dalam. Siapa kamu sebenarnya? Ardi mengerutkan kening. Maksud kamu? Aku menatap matanya dalam-dalam. Aku tahu kamu bohong. Aku tahu kamu nggak hanya seorang sopir biasa. Aku lihat kamu turun dari mobil mewah. Aku tahu kamu hampir nggak pernah tidur di kontrakanmu. Aku mau tahu yang sebenarnya, Ardi. Jangan sembunyiin apapun dariku. Dia terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya kehilangan ketenangan. Beberapa saat kemudian, dia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan, Rina, aku janji aku bakal kasih tahu semuanya. Tapi nggak sekarang. Percaya sama aku. Aku menggeleng. Kenapa nggak sekarang? Kamu takut aku tahu siapa kamu sebenarnya? Dia menatapku dengan ekspresi sedih. Bukan itu, Rin. Aku cuma belum siap. Aku nggak mau kamu melihat aku dengan cara yang berbeda. Hatiku berdebar. Apa maksudmu? Dia mengusap wajahnya, lalu menatapku dalam-dalam. Aku janji. Sebentar lagi, kamu akan tahu semuanya. Tapi, sampai saat itu tiba, tolong percaya sama aku ya. Aku menatapnya lama, berusaha mencari kebohongan di matanya. Tapi yang aku lihat hanyalah kejujuran dan ketulusan. Akhirnya, aku mengangguk pelan. Oke, aku percaya sama kamu. Namun, aku tidak tahu bahwa rahasia yang akan terungkap nanti akan mengubah segalanya. Malam itu, setelah konfrontasi di taman, pikiranku dipenuhi tanda tanya. Siapa sebenarnya Ardi? Kenapa dia berusaha menyembunyikan sesuatu dariku? Aku mencoba menenangkan hati dan meyakinkan diriku sendiri bahwa dia pasti punya alasannya. Aku mencintainya dan aku ingin percaya padanya. Tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa mengabaikan rasa penasaran ini. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk tidak membahasnya lagi dengan Ardi. Aku ingin memberinya waktu untuk berbicara sendiri saat dia sudah siap. Tapi takdir punya rencana lain. Hari itu, kantor tempatku bekerja mengadakan acara tahunan di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Acara ini selalu dihadiri oleh para pebisnis sukses dan orang-orang penting dari berbagai perusahaan. Aku tidak terlalu tertarik dengan kemewahan ini, tapi karena aku harus menemani bosku, aku tetap datang. Aku sedang berbincang dengan Lesti di sudut ruangan ketika tiba-tiba terdengar suara yang membuatku menegang. Rina? Aku berbalik dan melihat Reza berdiri di sana dengan setelan jas mahalnya, menatapku dengan ekspresi penuh kemenangan. Wah, nggak nyangka kamu bisa masuk ke acara seperti ini, katanya dengan nada meremehkan. Apa kamu datang sama pacar sopirmu itu? Oh, maaf. Pasti dia nggak punya uang buat masuk ke sini ya. Aku mengepalkan tangan. Reza, aku nggak punya waktu buat meladeni omongan sampahmu. Dia tertawa kecil. Tenang, aku cuma penasaran. Jangan bilang kamu masih percaya kalau dia cuma sopir biasa. Kalau iya, kasihan banget kamu. Aku mengernyit. Maksudmu? Reza menyeringai dan menunjuk ke arah panggung utama. Lihat saja sendiri. Aku mengikuti arah telunjuknya dan saat itu juga dunia seakan berhenti berputar. Di atas panggung, seorang pria naik ke podium, mengenakan jas hitam elegan. Wajahnya tampak tenang dan percaya diri. Aku mengerjap beberapa kali, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Itu Ardi, orang yang selama ini kukenal sebagai sopir sederhana, kini berdiri di hadapan ratusan orang penting dan namanya terpampang jelas di layar besar di belakangnya. Ardiansyah Pratama, CEO Pratama Group. Aku merasa
Kakiku melemas. Aku menatap Lesti, berharap dia juga bingung sepertiku, tapi dia justru menatapku dengan wajah terkejut yang sama. Astaga, Rina, pacarmu ternyata orang kaya. Aku tidak bisa berkata-kata. Dadaku dipenuhi berbagai emosi, terkejut, bingung, marah, dan dikhianati. Kenapa Ardi tidak pernah memberitahuku? Kenapa dia berpura-pura menjadi orang biasa? Dari atas panggung, Ardi mulai berbicara. Terima kasih kepada semua yang telah hadir di acara tahunan Pratama Group. Malam ini, saya ingin berbagi sedikit cerita. Aku tidak bisa lagi mendengar sisanya. Aku berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu dengan hati yang kacau. Aku berdiri di parkiran hotel, mencoba menenangkan diri. Namun, hanya beberapa menit kemudian, aku mendengar langkah kaki yang sangat familiar. Rina, aku menoleh dan melihat Ardi berlari ke arahku. Wajahnya tampak cemas. Tunggu, aku bisa jelasin. Aku menatapnya dengan mata penuh amarah dan kekecewaan. Jadi ini yang selama ini kamu sembunyikan dariku? Dia menghela napas. Aku nggak bermaksud bohong. Aku cuma belum siap bilang ke kamu. Aku tertawa sinis. Belum siap? Kamu pikir aku nggak pantas tahu? Kamu pikir aku hanya bisa menerima kamu kalau kamu seorang sopir miskin? Dia menggeleng. Bukan begitu, Rin. Aku cuma nggak mau kamu mencintaiku karena kekayaanku. Aku ingin tahu apakah ada seseorang yang bisa mencintai aku tanpa embel-embel uang. Aku menatapnya dengan tajam. Jadi aku ini eksperimen buat kamu? Tidak, serunya cepat. Aku beneran jatuh cinta sama kamu. Aku suka cara kamu melihat dunia. Aku suka bagaimana kamu menghargai hal-hal kecil. Aku takut kalau aku bilang yang sebenarnya, semuanya akan berubah. Aku menggeleng, merasa hatiku sakit. Tapi kamu nggak percaya padaku, Ardi? Kalau kamu percaya, kamu nggak akan menyembunyikan ini dariku. Dia menatapku dengan ekspresi penuh penyesalan. Aku minta maaf, Rina. Aku benar-benar minta maaf. Aku nggak pernah bermaksud menyakitimu. Aku menghela napas panjang. Aku mencintainya, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa dia telah membohongiku selama ini. Aku butuh waktu, kataku akhirnya. Ardi tampak terluka, tapi dia mengangguk pelan. Aku mengerti. Tapi tolong, jangan pergi jauh. Aku akan menunggumu. Aku tidak menjawab. Aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Ardi sendirian di parkiran. Di dalam hatiku, aku tahu aku masih mencintainya. Tapi aku juga tahu bahwa kepercayaan yang telah hancur tidak bisa kembali begitu saja. Aku menghabiskan malam itu dengan hati yang penuh kekacauan. Aku duduk di kamar, menatap ponsel yang berkali-kali bergetar dengan nama Ardi di layarnya. Aku tidak mengangkatnya. Aku butuh waktu. Sejak pertemuan di hotel itu, aku merasa seperti orang asing dalam hubunganku sendiri. Aku mencintai Ardi, tapi aku juga merasa dikhianati. Dia bukan hanya berbohong tentang siapa dia sebenarnya, tapi juga menganggapku sebagai semacam ujian untuk membuktikan bahwa aku bisa mencintainya tanpa memandang kekayaan. Apa aku benar-benar berarti baginya? Atau aku hanya bagian dari eksperimen hatinya? Karena merasa jenuh dan bingung, aku memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuaku di kampung selama beberapa hari. Aku ingin menjernihkan pikiranku, menjauh dari hiruk-pikuk kota dan segala drama yang menyertainya. Setibanya di rumah, ibu menyambutku dengan hangat. Kok tumben pulang, nak? Ada apa? Aku tersenyum tipis. Cuma mau istirahat, Bu. Ibu tidak bertanya lebih lanjut, tapi aku tahu dari tatapan matanya bahwa beliau mengerti. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku hanya ingin merasakan kedamaian sejenak. Selama beberapa hari, aku menghabiskan waktu membantu ibu memasak, bercanda dengan adik-adikku, dan berjalan-jalan di sawah belakang rumah. Aku sengaja menjauhkan diri dari ponsel, tidak ingin memikirkan apapun tentang Ardi. Namun, hati memang tidak bisa dibohongi. Setiap malam sebelum tidur,
Aku memikirkan Ardi. Bagaimana dia sekarang? Apa dia baik-baik saja? Apa dia masih menungguku? Hari kelima di kampung, saat aku sedang duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat, sebuah mobil hitam melaju perlahan di depan rumah. Aku mengerutkan kening, merasa tidak asing dengan mobil itu. Jantungku berdetak lebih cepat ketika melihat sosok yang keluar dari dalamnya. Itu Ardi. Dia mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Tampak begitu berbeda dengan penampilan sederhananya yang biasa. Tatapannya penuh kelelahan, tapi ada keteguhan di dalamnya. Ibu keluar dari dalam rumah dan tersenyum melihat Ardi. Ardi, tumben datang ke sini, Nak. Ada perlu apa? Ardi menunduk sopan. Maaf Bu, saya mendadak datang tanpa pemberitahuan. Saya cuma ingin bertemu dengan Rina. Ibu menoleh ke arahku dan tersenyum penuh arti sebelum berkata, kalau begitu, ngobrollah dulu. Ibu masuk ke dalam. Aku menghela napas dan bangkit dari kursi. Ayo, kita bicara di belakang. Kami berjalan menuju halaman belakang rumah yang luas, di mana angin sore bertiup sejuk dan pemandangan sawah terbentang luas. Ardi menatapku lama sebelum akhirnya berkata, aku nggak bisa lagi menunggu lebih lama, Rin. Aku harus bicara denganmu. Aku mengangguk pelan. Aku mendengarkan. Ardi menarik napas dalam sebelum mulai berbicara. Rina, aku minta maaf. Aku tahu aku salah karena menyembunyikan siapa diriku sebenarnya. Tapi aku bersumpah, aku tidak pernah berniat mempermainkanmu. Aku hanya ingin tahu apakah ada seseorang yang bisa melihat aku, bukan karena harta yang kupunya. Aku terdiam, mendengarkannya dengan saksama. Sejak kecil, aku selalu hidup di dunia yang penuh dengan kepalsuan. Orang-orang di sekitarku selalu mendekat karena uang. Bahkan, perempuan yang pernah ada dalam hidupku dulu hanya melihat aku sebagai dompet berjalan. Suara Ardi mulai bergetar. Aku lelah, Rin. Aku ingin tahu rasanya dicintai tanpa embel-embel kekayaan. Jadi aku memutuskan untuk menjalani hidup sederhana. Bekerja sebagai sopir di salah satu perusahaan kecil. Aku ingin merasakan hidup seperti orang biasa. Dan di saat itulah aku bertemu denganmu. Aku menundukkan kepala, masih mencerna kata-katanya. Aku tidak pernah berpikir akan jatuh cinta secepat ini. Tapi aku melihat ketulusan di matamu. Cara kamu memperlakukan orang tanpa melihat status mereka. Aku merasa akhirnya aku menemukan seseorang yang benar-benar bisa menerimaku apa adanya. Aku menatapnya. Tapi Ardi, kamu tetap berbohong. Kamu tetap menyembunyikan ini dariku. Dia mengangguk pelan. Iya, aku sadar aku salah. Aku terlalu takut kehilanganmu. Terlalu takut kalau semuanya akan berubah begitu kamu tahu siapa aku sebenarnya. Aku menghela napas panjang. Ardi, aku tidak marah karena kamu kaya. Aku marah karena kamu tidak mempercayai aku. Aku merasa seperti diuji tanpa sepengetahuanku. Seolah-olah aku harus membuktikan sesuatu kepadamu. Padahal cinta seharusnya tidak begitu. Ardi terdiam. Matanya menunjukkan penyesalan yang dalam. Aku sadar, aku salah besar. Aku bodoh karena membiarkan ketakutanku menghancurkan sesuatu yang indah di antara kita. Aku tidak akan meminta kamu langsung memaafkanku, tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Dia menatapku dalam-dalam. Aku mencintaimu, Rina, lebih dari apapun. Aku siap kehilangan semua hartaku kalau itu berarti aku bisa bersamamu. Hatiku bergetar. Aku bisa merasakan ketulusan dalam setiap kata-katanya. Aku menarik napas panjang. Aku tidak butuh kamu kehilangan segalanya, Ardi. Aku hanya butuh waktu untuk bisa mempercayai kamu lagi. Dia mengangguk pelan, lalu tersenyum. Aku akan menunggu. Berapapun waktu yang kamu butuhkan, aku akan tetap di sini. Aku menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya, sejak malam di hotel itu, aku merasa hatiku sedikit lebih ringan. Aku tidak tahu bagaimana masa depan kami nanti. Tapi satu hal yang pasti, aku masih mencintainya. Dan mungkin ini
belum benar-benar berakhir. Hari-hari setelah pertemuan di kampung terasa lebih ringan. Meskipun perasaanku masih bercampur aduk, aku tetap membutuhkan waktu untuk menerima kenyataan bahwa Ardi bukanlah pria sederhana yang kukenal selama ini, melainkan pewaris dari kerajaan bisnis yang besar. Namun, satu hal yang tidak berubah, hatiku masih memanggil namanya. Setelah kembali ke kota, aku memutuskan untuk kembali ke rutinitas normalku. Aku sibuk dengan pekerjaanku, menghindari acara-acara sosial yang mungkin membuatku bertemu dengan Reza atau orang-orang yang hanya tahu menilai seseorang dari kekayaan mereka. Tapi Ardi tetap ada di sana. Dia tidak pernah berhenti menghubungiku, meskipun aku masih butuh waktu untuk menjawabnya. Dia mengirim pesan setiap pagi, menanyakan kabarku dengan nada sederhana tapi tulus. Dia juga tidak pernah memaksa atau mendesakku untuk segera kembali padanya. Sikapnya itu membuat hatiku perlahan melunak. Suatu sore, ketika aku baru saja pulang dari kantor, sebuah amplop putih dengan ukiran emas tiba di apartemenku. Aku membukanya dengan hati-hati dan mataku membulat saat membaca isinya. Undangan gala dinner Pratama Group. Aku terdiam sejenak. Kenapa aku diundang? Lalu aku melihat sebuah catatan kecil di dalamnya. Rina, aku tidak akan memaksamu datang. Tapi jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang siapa aku sebenarnya, ini adalah kesempatan untuk melihatnya sendiri. Apapun keputusanmu, aku tetap menunggumu. Ardi. Hatiku berdebar membaca pesan itu. Aku menggigit bibir, ragu. Aku masih belum sepenuhnya siap menghadapi dunia tempat Ardi berasal, dunia yang penuh dengan kemewahan dan formalitas. Tapi, di sisi lain, aku tahu bahwa aku harus menghadapi kenyataan. Aku harus tahu apakah aku benar-benar bisa menerima semua ini. Aku akhirnya memutuskan untuk datang. Dengan mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua yang kupinjam dari sahabatku, aku melangkah masuk ke dalam ballroom hotel mewah tempat acara itu diadakan. Begitu aku masuk, aku langsung merasa asing. Ruangan itu dipenuhi orang-orang berpakaian glamor. Dengan obrolan yang terdengar begitu eksklusif, aku hampir merasa ingin berbalik dan pergi. Tapi, sebelum aku sempat mengambil langkah mundur, seseorang menyapaku. Rina. Aku berbalik dan melihat Ardi berdiri di sana, mengenakan setelan jas hitam elegan. Namun, yang paling menarik perhatianku bukanlah pakaiannya, melainkan cara dia menatapku, hangat dan penuh arti. "Kamu datang?" katanya. Suaranya terdengar lega. Aku mengangguk pelan. Aku pikir, aku perlu melihat sendiri dunia yang selama ini kamu sembunyikan dariku. Dia tersenyum. Aku mengerti. Ayo, aku ingin mengenalkanmu pada beberapa orang. Aku mengikuti Ardi berkeliling ruangan, bertemu dengan orang-orang penting di perusahaan dan keluarganya. Mereka semua menyambutku dengan ramah, meskipun aku bisa merasakan tatapan-tatapan penasaran dari beberapa tamu lain yang mungkin bertanya-tanya siapa aku. Tapi yang paling mengejutkan adalah ketika seorang pria paruh baya dengan aura berwibawa mendekati kami. "Jadi, ini gadis yang selama ini kamu ceritakan, Ardi?" tanyanya dengan suara dalam. Aku langsung tahu siapa dia. "Papa," kata Ardi. "Ini Rina." Aku menelan ludah, merasa canggung. "Selamat malam, Pak," sapaku sopan. Pria itu menatapku dengan tajam, lalu tiba-tiba dia tersenyum. Akhirnya, aku bisa melihat gadis yang membuat anakku begitu berubah. Aku mengernyit. Berubah? Ayah Ardi tertawa kecil. Sebelumnya, Ardi selalu terlalu serius dengan pekerjaannya. Dia tidak pernah tertarik dengan hubungan yang benar-benar berarti. Tapi, sejak dia bertemu denganmu, aku melihat ada cahaya berbeda dalam dirinya. Aku menoleh ke arah Ardi yang tampak tersipu. Aku tidak pernah menyangka bahwa keberadaanku bisa memberikan pengaruh sebesar itu padanya. Ayah Ardi menepuk bahu putranya. "Jika kau benar-benar menyukainya, maka jangan biarkan dia pergi lagi."
Aku merasa pipiku memanas. Aku menundukkan kepala, tapi di dalam hatiku, aku merasa sesuatu perlahan-lahan mulai berubah. Setelah acara usai, Ardi mengajakku keluar ke balkon yang menghadap ke pemandangan kota. Udara malam terasa sejuk, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasa tenang. Rina, aku tahu ini masih sulit untukmu. Aku tahu aku mungkin sudah membuat kesalahan besar dengan menyembunyikan siapa aku sebenarnya. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak akan menyerah untuk membuktikan bahwa aku mencintaimu. Aku menghela napas panjang. Ardi, aku butuh waktu untuk memahami semua ini. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Ardi menatapku penuh harapan. Jadi, apa itu berarti aku masih punya kesempatan? Aku tersenyum tipis. Kamu selalu punya kesempatan, Ardi. Aku hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Senyuman bahagia muncul di wajahnya, dan tanpa ragu, dia menggenggam tanganku dengan lembut. Aku tidak akan memaksamu. Aku akan berjalan bersamamu, sepelan apapun langkahmu. Malam itu, aku merasa hatiku akhirnya menemukan jawabannya. Aku tidak peduli seberapa kaya atau sederhananya Ardi. Aku tidak peduli dengan dunia yang mengelilinginya. Yang terpenting adalah dia tetap menjadi Ardi yang kucintai. Bukan sebagai pewaris bisnis besar, bukan sebagai seorang pria kaya, tapi sebagai seseorang yang tulus mencintaiku. Dan itu lebih dari cukup.